Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali yang kata dia filsafat itu dulu pengertiannya adalah latihan untuk mati. Manusia rugi pada saat asar kehidupan tadi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling bertausiah dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oh ini masuk kategorinya apa ya? Ujian apa hukuman ya? Nggak penting. Yang penting kita menjadi lebih baik setelah itu. Saya sarankan sih banyak-banyak bergaul dengan orang tua lah ya, supaya jangan sampai jadi orang yang menyesal tuh ketika sampai asar kehidupan kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OMB. Hari ini kita bahas tentang kehidupan bersama Bang Buroki Tarik, Sekjen Kalam Salman ITB. Bang Buroki, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para viewers OMB. Ya, hari ini kita membahas tentang kehidupan ya, tentang asar ya. Ya, tepatnya asar kehidupan. Asar kehidupan, dan tentunya di bulan yang suci ini kita akan bahas tentang itu dan apa yang menarik dari kisah-kisah atau dari nas-nas tentang kehidupan ini. Ya, kita kali ini mau bahas asar kehidupan. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang nama suratnya surat Wal Asr, surat Wal Asri. Itu biasanya kita hafal sejak kecil itu ya. Yang sering diterjemahkan sebagai masa atau waktu. Tapi ya di sisi lain Asr itu juga berarti waktu asar kan gitu. Nah, kalau kita mengibaratkan kehidupan itu seperti waktu-waktu sholat, maka ada fajarnya, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya kan gitu. Nah, kalau kita membagi fase kehidupan dengan waktu sholat itu kira-kira asar dalam hidup itu ya ketika kita sudah melewati masa-masa puncak, juga masa-masa jatuh yang ke lembah paling dalam gitu. Dinamika hidup yang utama sudah kita lalui dan menjelang akhir kehidupan gitu kira-kira. Ketika matahari kehidupan hampir terbenam pada saat maghrib kan gitu. Nah, jadi ini kira-kira apa ya, pasca parubaya ya. Kalau dalam usia kerja itu mungkin jelang-jelang pensiun lah kira-kira gitu. Nah, menariknya kalau di surat Al-Asr itu kan dikatakan demi waktu asar atau demi waktu, demi masa gitu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati atau bertausiah dalam kebenaran dan bertausiah dalam keadaan sabar kan gitu. Nah, kalau dalam asar kehidupan tuh mungkin, kalau teman-teman pendengar yang usia masih muda mungkin ini biar bisa merasakan manfaatnya bergaul dengan orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Karena mungkin biasanya orang-orang yang sudah berumur ini sudah masuk waktu asar nih ya, udah hampir maghrib waktunya itu, ya merasakan beberapa penyesalan dalam hidupnya kan gitu. Misalnya menyesal dulu karena mengejar karir terlalu gigih sampai-sampai kesehatannya menjadi korban, atau mengejar karir terlalu menghabiskan begitu banyak waktu sehingga waktu buat keluarganya merasa kurang gitu. Tapi itu dirasakan nanti setelah kita memasuki asar kehidupan tadi gitu, atau merasa ibadahnya kurang. Nah, itulah kira-kira masa-masa asar kehidupan itu banyak orang menyesal bahwa masa lalunya kira-kira tidak seoptimal yang dia harapkan di masa tua, dengan ukuran-ukuran yang di masa tua tadi ya, di ukuran-ukuran yang sudah dilalui dengan pengalaman hidup yang lebih panjang, wawasan lebih luas, pengetahuan yang bertambah. Kemudian ketika dia melihat ke belakang, ternyata banyak yang ya dianggap dalam tanda petik merugikan ya. Itulah kira-kira masa-masa asar kehidupan kan gitu. Nah, tentunya kita punya konsep sendiri tentang kehidupan itu. Gimana dalam Islam, Bang Buroki? Ya, kalau dalam Islam kan sederhana hidup itu kan untuk beribadah lah ya. Dan kita dipandu dengan ritual Islam yang 5 hal tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kalau saya ingat di awal-awal podcastnya OMB ini kan ada pembahasan tentang filsafat dulu bersama Al-Fatri ya.
yang kata dia filsafat itu dulu pengertiannya adalah latihan untuk mati. Nah, kan Al-Fadri mengatakan gitu. Nah, sebenarnya ritual-ritual kita itu juga mengarah ke sana. Itu dari ritual kita punya sisi tadi pemahaman transendensi dan transformasi seperti podcast kita sebelumnya. Tapi semua ritual itu juga diarahkan untuk tadi mengarah pada latihan untuk mati sebelum mati. Jadi misalnya dengan syahadat kita kan mengikrarkan diri bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan kan gitu ya. Sehingga kita atau dalam tanda petik mematikan keinginan-keinginan yang bukan Tuhan kan itu. Juga sholat kita menegaskan kembali itu bahwa kita hanya menyembah dan memohon kepada Tuhan. Iya karena berdua, iya karena stain kan itu menegaskan lagi tadi sisi ritual tadi bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Begitu juga ketika kita berzakat kita diminta untuk sadar bahwa harta ini kan bukan milik kita gitu. Harus kita kembalikan lagi ke jalan Tuhan kan gitu. Begitu juga dengan puasa bahwa tubuh kita ini juga semua berasal dari Tuhan dan harus diperlakukan dengan puasa itu ibadah yang unik gitu. Kalau ibadah yang lain sifatnya perintah positif lakukan ini, kalau puasa justru negasi kan. Artinya negasi dari makan, negasi dari memenuhi hajat-hajat fisik gitu kan. Itu supaya kita bisa berjarak dengan diri kita, kemudian menemukan kesadaran baru yang lebih tinggi terhadap diri kita. Begitu, dan efek lain dari puasa itu adalah idealnya lingkungan menjadi lebih baik karena kita mengurangi konsumsi kan gitu. Mengurangi konsumsi ini kan juga seperti kalau orang mati kan tidak berkonsumsi kan gitu, tidak mengkonsumsi. Begitu juga kalau haji itu mungkin nanti kalau dengar cerita orang-orang yang sudah berhaji kan, ya itu kan menemukan dia betul-betul keinginan kita itu kadang dia semacam dihadap-hadapkan langsung dengan perintah Tuhan gitu, dan jadilah pengalaman-pengalaman unik berhaji gitu. Ketika keinginan itu mungkin kurang begitu selaras atau ketika keinginan itu ternyata selaras dengan perintah Tuhan kepada kita gitu. Jadi ritual itu adalah pada dasarnya juga bisa dilihat sebagai latihan mati untuk mati sebelum mati gitu. Nah, menyongsong asar kehidupan tadi ini adalah yang paling benar adalah kita melakukan tadi upaya-upaya untuk mati sebelum mati. Jadi menyiapkan diri kepada kematian yang paling baik adalah ternyata kita melakukan mati dalam tanda petik sebelum kita mati gitu. Nah, mati itu sederhananya kalau orang mati kan sudah nggak punya keinginan, nggak punya kepentingan kan gitu ya. Bahkan membela nama baiknya sendiri pun tidak berkepentingan, tidak bisa dilakukan oleh orang mati kan gitu. Nah, jadi ya di masa asar kehidupan ini idealnya kalau kita bisa sampai pada kesimpulan tadi untuk berlatih mati sebelum mati gitu. Nah, kita tentunya bekerja di dunia ini. Apa yang dapat dimaknai dengan kerja, Bang Bulaki? Pertama itu bekerja juga bukan sesuatu yang dilarang dia oleh agama, bahkan bekerja diajarkan, diperintahkan untuk mencari nafkah gitu. Nah, hanya agama itu kan memberi titik awal yang khas, titik startnya dikasih awal yang khas itu yaitu niatkan dalam rangka beribadah. Nah, diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah kan gitu. Nah, jadi kita tetap selalu menempatkan diri sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Nah, jadi bekerjalah seperti biasa, lakukan upaya terbaik kita, tapi niatnya adalah ini sebagai ibadah kita. Nah, kalau niatnya sebagai ibadah, maka ibadah itu kan ada koridornya. Nah, koridornya jangan dilanggar kan itu. Juga utama ada koridor itu kalau dalam agama kita disebut syariat lah. Itu satu syariat. Nah, kalau yang mau lebih tinggi dari syariat, koridornya mungkin semakin dipersempit sedikit gitu ya. Yang di atas dari syariat itu misalnya atau kalau dalam hukum agama namanya sunnah, bukan kewajiban tapi sunnahnya dia lakukan gitu. Keutamaan, bukan sekedar menjalankan yang wajib secara formal, tapi dia bahkan mencari keutamaan. Jadi kalau bahasa manajemen extra miles ya gitu, extra milesnya dicapai itu. Nah, jadi kerja aja biasa, tapi pertama ingatkan itu dalam rangka ibadah, dan sehingga kita punya koridor tadi, koridornya. Kemudian karena agama itu kan juga mengajarkan hidup itu tuh tidak hanya untuk
bekerja, tapi juga ada keluarga yang harus diperhatikan, ada masyarakat yang harus kita berinteraksi. Nah itu jadi janganlah misalnya kira-kira seluruh hidup kita tuh kayaknya hanya habis buat pekerjaan. Nah kalau ini yang terjadi nanti beneran tuh waktu asar tuh merasa rugi karena kemudian ternyata ketika udah sampai asar kehidupan secara aturan sudah harus pensiun. Padahal selama ini hidupnya hanya di dunia kerja. Nah, baru malah menyesal tuh kan, kenapa tidak bangun hubungan yang baik dengan tetangga, dengan jamaah masjid, dengan keluarga kan gitu. Jadi atau ya hubungan-hubungan di luar hubungan kerja dengan teman-teman kerja kan gitu. Nah, itu jadi kalau terlalu banyak waktu diserap di situ mengabaikan yang lain, ya benar-benar jadi penyesalan tuh ketika kita masuk waktu asar kehidupan tadi gitu. Bagaimana kita melihat kehidupan hubungan kita dengan alam, dengan tumbuhan, dengan makhluk lain yang diciptakan Tuhan? Nah, itulah makanya kan kalau supaya tidak menyesal tadi ketika sampai asar kehidupan ya waktu itu kan dibagi-bagi. Ada waktu untuk keluarga, waktu untuk kerja, waktu untuk lingkungan, waktu untuk beribadah. Nah, pembagian waktu itulah misalnya dengan keluarga itu kan ada kebiasaan untuk rekreasi. Rekreasi itu rekreasi tapi juga diniatkan dalam rangka belajar, misalnya belajar tentang alam, bahwa di balik kekuatan alam tuh ada Allah yang mengatur, yang mengatur semuanya gitu. Ada Sang Maha Hidup yang memberikan kehidupan alam ini gitu. Yang juga yang maha, biasanya kita terjemahkan Al-Qadir itu maha kuasa, tapi mungkin juga bisa terjemahkan yang maha menetapkan kadar, yang maha menetapkan kadar, kadarnya tumbuhan, kadarnya hewan kan gitu. Nah dengan alam tadi itu kan ketika kita berinteraksi pada saat bersama keluarga dalam rangka rekreasi atau terkait dengan pekerjaan, kita mencoba melihat apa yang dibalik alam itu juga kan gitu. Nah dengan begitu hubungan kita dengan alam, tetap saja kita niatnya beribadah, tetap berusaha melihat yang Tuhan di balik alam. Begitu seperti juga kita melihat dalam interaksi kita sehari-hari, mencoba melihat yang Tuhan, kehadiran kuasa Tuhan di balik interaksi kita gitu. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu kehadiran kuasa Tuhan di balik yang mitra dialog kita, nah itulah tadi bagian dari latihan mati sebelum mati gitu. Maksudnya dalam interaksi itu kan kadang-kadang di baliknya itu di balik realita yang kita ada itu ada ayat-ayat Tuhan atau bahkan ada perintah Tuhan yang tersirat di balik realita yang kita hadapi. Jadi misalnya kalau bertemu dengan orang miskin itu kan sebenarnya di baliknya ada perintah Tuhan tuh, memberi, bersedekah. Nah kalau kita sudah dalam latihan mati sebelum mati, ya perintahnya kita respon lah. Kan kita udah nggak punya keinginan lah ketika mati sebelum mati tadi kan, kita respon ya bersedekah pada realita kemiskinan yang kita hadapi. Begitu ya realita yang kita hadapi, misalnya orang lapar kita beri makan, orang bodoh ya diberi pengetahuan gitu. Jadi akan lebih lebih menghayati pengertian mati sebelum mati itu kalau kita bisa melihat kehadiran kuasa Tuhan di balik realita yang kita hadapi sehari-hari itu. Nah, kadang-kadang kita juga harus melihat contoh-contoh yang diberikan oleh panutan kita. Kalau tentang riwayat apa yang dilakukan Rasulullah kan banyak sekali ya. Misalnya ada catatan beberapa ringkasan kira-kira Rasulullah itu tidak pernah tidak memberi atas permintaan yang disampaikan orang. Itu misalnya kan gitu. Jadi kalau dia diminta sesuatu pasti diberikan. Itu misalnya catatannya itu sifat Rasulullah. Nah itu kan sesederhana itu aja. Tapi pernyataannya sederhana ya. Tapi kan aktualisasinya beratnya setengah mati itu kan gitu ya. Karena kan kita punya keterikatan dengan kepemilikan. Tapi Rasulullah kan sudah bisa melepaskan itu keterikatan dengan kepemilikan. Kemudian juga banyak kisah-kisah hikmah lainnya lah ya. Misalnya kisah orang yang mendahulukan makhluk lain yang ketika kehausan ya menemukan air, mendahulukan memberi minum anjing misalnya, itu kan juga kisah yang sangat populer. Atau kisah dalam sejarah kerasulan itu kisah sahabat dalam saya lupa dalam perang apa, tapi
ketika para sahabat yang berjihad itu dalam perang itu banyak yang sekarat itu karena ya menerima serangan-serangan itu. Kemudian ketika diberi minum kan saling mendahulukan. Jadi ada sahabat yang ditemukan dalam keadaan sekarat parah terus ada yang mau memberi minum untuk menyelamatkannya. Tapi yang mau diberi minum katakan berikan pada yang lain dulu. Sebelah saya juga sekarat kan itu. Yang itu juga berikan pada yang lain sampai akhirnya mereka semua syahid kan gitu. Jadi banyaklah itu. Nah, dalam kehidupan ini kan kita juga bertahap. Kita mengurus keluarga, mengurus masyarakat keliling, terlibat dalam urusan lebih besar. Itu gimana kita menilainya? Ya apa namanya? Memang komponen inti masyarakat kan keluarga tetap harus didahulukan. Tapi kan mungkin melihatnya jangan semacam periodisasi gitu ya, jangan sebagai periodisasi. Tapi ketika kita baru berkeluarga kan bukan berarti kita lepas dari masyarakat kan. Maksudnya kalau kita sholat di masjid kan di masjid juga ketemu orang lain, di dunia kerja kan ketemu orang lain. Ya cuma mungkin kalau ketika ada perlu menentukan prioritas, maka prioritasnya keluarga mungkin gitu. Tapi bukan berarti yang lain diabaikan sama sekali, karena kita setiap hari berhadapan dengan yang lain juga di luar keluarga. Hanya tadi kalau ada harus menyusun prioritas, maka mungkin prioritas pertama keluarga. Walaupun sebenarnya kalau kita katakan prioritas pertama keluarga, kalau kita sudah menjadi keluarga sedemikian mungkin karena teladan Rasulullah itu mungkin agak kontroversi sedikit kan, dia kan tidak meninggalkan warisan apa-apa kepada keluarganya kan gitu ya. Bahkan ketika makanan hanya ada untuk satu orang, ada tamu datang yang didahulukan tamunya kan gitu. Jadi secara tekstual dikatakan kita dahulukan keluarga, tapi ada keteladanan yang melampaui itu gitu. Ada keteladanan yang dicontohkan Rasul yang melampaui itu kan gitu. Nah, dalam surat yang tadi, siapa orang-orang merugi dalam kehidupan ini? Nah, kalau di situ kan dikatakan orang manusia rugi pada saat asar kehidupan tadi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling bertausiah dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Berarti yang rugi adalah yang bukan itu kan, yang bukan beriman, tidak melakukan amal soleh. Nah, tidak saling menasihati, tidak saling mengkomunikasikan kebenaran, dan mengkomunikasikan tidak dalam keadaan sabar. Yang pertama tentu iman ya, yang tidak beriman tuh akan merasa rugi lah. Karena iman ini itu modal utama kita menjalani kehidupan. Kehidupan ini kan banyak yang berkaitan dengan masa depan, ketidakpastian itu kan banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan semua yang menyangkut masa depan tidak pasti kan gitu. Nah, iman kita ini kan yang menyelamatkan, dalam arti kita mengembalikan segala sesuatu urusan pada Allah kan gitu. Kita bertawakal. Jadi kalau yang kita harapkan tidak kita dapatkan, ya kita masih bisa merasa tentram dengan itu, karena kita beriman bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik buat kita kan gitu. Jadi kita tidak menyesali apa yang luput dari tangan kita gitu, tidak menyesali atau musibah yang menimpa kita gitu. Nah, itu modal utamanya beriman. Jadi kalau nggak beriman ya pasti rugi lah, merasa rugi. Pasti orang tidak beriman tuh rugi karena banyak sekali penyesalannya. Kenapa ya gue begini, kenapa gue nggak dapat itu? Nah, itu udah pasti tuh. Jadi orang nggak beriman pasti banyak penyesalannya kan gitu. Jadi awalnya beriman. Nah, kemudian iman itu kan dibuktikan dengan amal soleh kan gitu. Nah, tinggal membuktikan amal solehnya tadi bersedekah, ibadah yang sifatnya ritual, atau yang non ritual yang seperti sedekah, partisipasi kita di dalam masyarakat, menolong orang lain dan segala macam, kepedulian kepada keluarga, kepada keluarga besar, kepada tetangga. Nah, kemudian ya kadang-kadang juga harus berhadapan dengan elit-elit ya. Elit, apakah itu elit kekuasaan, elit korporasi, elit masyarakat ya, yang ketika kita menyampaikan yang menurut kita benar, menyampaikan kebenaran, kita harus berhadapan dengan elit itu. Nah, iman itu membuat kita masih merasa confident untuk menyampaikan kebenaran di kehadapan yang kita anggap elit-elit tadi, elit kekuasaan, elit ekonomi, elit di kantor gitu. Nah, dengan iman tadi kita bisa menyampaikan kebenaran tadi dengan masih merasa aman, merasa tentram gitu ya.
karena kita merasa ini bagian dari ibadah kita gitu. Dan lakukannya dengan sabar gitu. Sabar itu artinya kita bersikap positif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan gitu. Di depan. Jadi apa namanya, kita lakukan ini, kita tetap berprasangka bahwa nanti kedepannya akan begini. Ya. Gitu. Ada kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami musibah yang beruntun. Gimana menyikapinya, Bang Rocky? Nah, itu kan dinamika hidup lah. Kalau kita sudah sampai asar kehidupan kan kira-kira kita sudah pernah sampai di puncak kehidupan, puncak kebahagiaan gitu ya, dan juga pernah sampai di dasar lembah duka kan gitu, kira-kira kan gitu ya. Nah, ada yang lembah dukanya itu diakumulasi dalam waktu singkat, misalnya ada yang ditarik dalam waktu yang agak panjang, tapi pada akhirnya orang kira-kira akan mengalami duka dan bahagia yang mirip-mirip lah ya, yang disesuaikan dengan kondisi orang. Tapi ya kalau yang dukanya kira-kira dipadatkan gitu, diakselerasi gitu, ya itu mungkin anggap aja ya seperti ikut kelas akselerasi lah, akan lebih cepat lulusnya kan gitu. Jadi ya ini bagian dari sabar, atau lebih tepatnya bagian dari menyikapi kenyataan, yaitu sikap syukur. Kita syukur aja terhadap apa yang diberikan, apa yang sudah diberikan Allah, kita terima aja kan gitu. Dan kita berprasangka baik, tapi prasangka baik itu bahwa ini kelas akselerasi nih, aksel nih. Kalau orang lain kan sekolahnya 12 tahun ya, dari SD sampai SMA, kita aksel mungkin bisa 10 tahun udah selesai gitu kan. Jadi mungkin dengan aksel kita lebih cepat sampai puncak, tapi puncaknya bukan lagi puncak yang sifatnya duniawi, tapi puncak yang sifatnya spiritual, yang rohani gitu. Banyak orang menyikapi musibah itu sebagai hukuman dari Tuhan. Gimana nih Bang Rocky? Musibah itu nggak punya hukuman, cobaan, ujian. Pada akhirnya sama aja, musibah ya musibah kan gitu ya. Kita melihatnya sebagai hukuman boleh kan, karena membuat kita sadar terhadap kesalahan kita di masa lalu. Kita melihatnya sebagai ujian juga bagus kan, berarti kita harus membuktikan kita bisa lulus, berusaha untuk lulus dari ujian kan gitu. Ya sama aja sih, mau dilihat sebagai hukuman, ujian sama aja. Pada akhirnya kita harus memperbaiki diri melalui musibah itu kan gitu. Jadi nggak usah terlalu sibuk repot membaginya nih, musibah cobaan, musibah terima aja gitu. Pertama terima dulu aja lah gitu ya. Habis itu adalah sinyal yang pasti kita perlu memperbaiki diri, udah gitu aja kan. Jangan berpikir terlalu jauh. Iya, nggak usah terlalu jadi kayak ilmuwan gitu yang analitis gitu ya. Oh ini masuk kategorinya apa ya? Ujian apa hukuman ya? Nggak penting. Yang penting kita menjadi lebih baik setelah itu. Kalau kita nggak jadi lebih baik, itu rugi lah kita. Nah, kita kembali ke nasnya tadi, yang kehidupan tadi. Nah, apa inti dari ajaran itu, dari surat tadi? Sebelum sampai inti, mungkin kalau ini pendengarnya banyak yang muda, ya saya sarankan sih banyak-banyak bergaul dengan orang tua lah ya, supaya jangan sampai jadi orang yang menyesal tuh ketika sampai asar kehidupan kan gitu ya. Jadi banyak-banyak bergaul dengan orang tua untuk belajar dari mereka. Belajar dari kebaikan mereka di masa lalu, belajar juga dari kesalahan-kesalahan mereka itu. Satu, jadi itu mempercepat pembelajaran kita dengan belajar dengan orang tua. Kedua ya tadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, karena kan pada akhirnya tadi demi waktu asar, berarti ini kan masih ada waktu kaitannya dengan waktu, supaya manfaatkan waktu dengan baik supaya kita tidak menyesal. Dan yang utama adalah caranya itu adalah latihan mati sebelum mati gitu. Latihan mati sebelum mati. Itu mungkin yang paling beratnya, tapi itu mungkin intinya lah. Karena orang kita ini pada akhirnya semua ibadah ritual kita juga punya pesan itu, mengajarkan kita mati sebelum mati kan gitu ya. Karena semua ibadah itu kan mematikan ego kita kan. Nah, jadi itu kalau inti yang paling inti ya itu. Mati sebelum mati. Sahabat UMB, pembahasan tentang kehidupan hari ini telah diuraikan sama Bang Rocky. Terima kasih Bang Rocky. Ya, sama-sama. Dan pembahasan ini cukup menarik sebagai bagian dari apa yang kita renungkan selama bulan Ramadan ini. Sahabat UMB, Bang Rocky telah memberikan gambaran tentang itu. Terima kasih Bang Rocky. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.